Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan, kami ucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu para agen, calon agen, dan kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung bersama kami di pertemuan daring ini dengan tema kegiatan pada malam hari ini yaitu prospek keagenan umroh Safar Ilmi. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin, serta senantiasa Allah berikan kemudahan dan kelancaran hingga kegiatan ini berakhir. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri ya Bapak Ibu. Saya Hafiz Abu Una, saat ini menjabat sebagai operator sistem Safar Ilmi. Dan pada malam hari ini, insya Allah akan bertugas sebagai moderator yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian selama kegiatan ini berlangsung. Selanjutnya, guru kita semua, sekaligus owner dari Safar Ilmi, yaitu Al-Ustadz Beni Sarbeni, LC MPD, Hafizahullah Ta'ala, dan insya Allah beliau sekaligus akan menjadi pemateri pada kegiatan kita malam hari ini. Selanjutnya ada Bapak Farid Lesmana, Hafizahullah Ta'ala, di mana beliau merupakan direktur dari Safar Ilmi, dan insya Allah beliau juga akan menjadi salah satu pemateri pada kegiatan kita malam hari ini. Selanjutnya ada Ustadz Abdur Rahman, Hafizahullah Ta'ala, di mana beliau merupakan salah satu mutawif di Safar Ilmi. Dan kita doakan semoga beliau dan keluarga, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Rabbul Alamin, serta diberikan kemudahan dan kelancaran atas segala urusannya. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mempersilakan ini kepada rekan-rekan kami dari tim Safar Ilmi yang lainnya untuk dapat memperkenalkan diri secara singkat saja, tentunya dengan mengaktifkan fitur kamera dan mikrofonnya. Baik, silakan yang pertama, kita silakan kepada Bapak Nur Singgih. Apakah sudah terhubung? Silakan Pak. Baik, sepertinya rekan kami sedang ada kendala ya, belum terhubung. Baik, izin kami kenalkan saja, Bapak Nur Singgih ini adalah bagian keuangan di Safar Ilmi. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin berurusan mengenai keuangan, nanti berurusan dengan Bapak Nur Singgih. Baik, kita lanjutkan kepada rekan kami selanjutnya, yaitu ada Ummu Altaf. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Ummu Altaf, admin dari PT Safar Ilmi Berkah. Insya Allah kami siap bekerja sama dan mempersiapkan serta memasarkan ibadah haji dan umroh Bapak Ibu yang terbaik dan amanah sesuai syariat. Jangan sungkan untuk menghubungi kami. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah, Fik, barakallah, terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya ada Bapak Sandra Abu Zuhair. Silakan Pak, perkenalannya. Mohon maaf Pak, bisa di-unmute dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sandra Abu Zuhair. Di sini di PT Safar Ilmi ini saya sebagai agen admin. Insya Allah siap membantu para agen. Jika ada pertanyaan, silakan bisa menghubungi anak. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, Fik, barakallah. Baik, selanjutnya terima kasih Pak Sandra atas perkenalannya. Selanjutnya ada Ummu Humairah. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ummu Humairah, admin dari PT Safar Ilmi Berkah. Insya Allah, Ana siap membantu Bapak dan Ibu dalam perjalanan ibadah haji dan umrah dengan layanan terbaik, fasilitas yang nyaman, serta bimbingan dari pembimbing yang berpengalaman.
Syukron, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Masya Allah, wa fiikum barakallah. Terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya ada Bapak Yusuf Abu Abdillah. Silakan Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abu Abdillah. Saya di sini sebagai admin agen Safar Ilmi. Insya Allah siap membantu Bapak Ibu dalam memasarkan dan melakukan transaksi di Safar Ilmi. Masya Allah. Barakallahu fikum Pak, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin untuk perkenalannya sepertinya kita cukupkan saja ya Bapak Ibu, dikarenakan waktu yang terbatas dan sebetulnya masih ada beberapa rekan kami yang lainnya yang tergabung dalam tim Safar Ilmi. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Namun sebelumnya kami ingatkan diri kami dan kita semua agar senantiasa mendengarkan materi yang disampaikan dengan seksama dan sekiranya perlu untuk mempersiapkan alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting dari materi yang disampaikan. Dan di akhir acara nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab bersama para pemateri kita. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya silakan bisa mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat ataupun bisa menggunakan fitur raise hand. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk pemateri kita Ustadz Beni Sarbeni LC-MPD Hafizahullah dan Bapak Faris Lesmana alhamdulillah sudah berada di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Insya Allah bisa apa namanya Ustadz, kita berdiskusi malam ini Ustadz. Siap insya Allah. Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Bapak Faris, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Kang Hafiz, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Sambil ngopi ya, mudah-mudahan kawan-kawan juga nih sambil ngopi. Jadi oh iya sambil ngopi nih. kita, Masya Allah. Di malam ini bisa OTW Pak kopinya Masya Allah. Iya nih, ini Masya Allah nih. Kita juga sama Ustadz Beni lagi ngopi nih. Jadi Masya Allah, Masya Allah. Acara ini membawa berkah, kemudian apa namanya, bisa bertahun sama amin. para agen ya, dan kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, kemudian juga para tim Safar Ilmi untuk menggunakan waktunya di malam ini dalam acara prospek keagenan ya, seperti itu. Insya Allah nanti materinya diawali oleh Ustadz Beni dulu. Kita materinya interaktif aja, ngobrol aja, karena waktunya terbatas ya Ustadz. Baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita ucapkan sekali lagi kepada guru kita Ustadz Beni Sarbeni dan Bapak Faris Lesmana. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Untuk pertama kita mulai dulu dari perkenalan barangkali Ustadz atau Pak Faris bisa menjelaskan tentang sedikit perkenalan tentang perusahaan kita ini, tentang Safar Ilmi sendiri. Silakan Ustadz. Baik. Atau Pak Faris ya. Bisa dipandu sama Kang Faris? Siap Ustadz. Ini gimana nih Ustadz? Awalnya Safar Ilmi ini gimana? Iya. Jadi kita pengen tahu sejarahnya nih. Karena pasti ada background cerita, kemudian ada motif-motifnya sehingga Safar Ilmi sampai sekarang survive Ustadz. Silakan Ustadz. Pertama tadi diawali dengan kopi. Kopi Ustadz, ya betul. Jadi saya jadi rada-rada apa namanya teringat Mekah dan Madinah gitu. Masya Allah. Maksud saya lebih nyaman lagi kalau ngopinya di sana. Oh, jadi semua kawan-kawan juga bisa ngopi bareng di sana gitu. Bukan hanya ibadah di sana tapi juga ngopi, lalu banyak menimba manfaat gitu ya. Baik, saya membimbing ibadah umroh itu mulai dari tahun 2013. Jadi sekarang sudah 12 tahun ya. Ya kurang lebih 12 tahun ya saya membimbing ibadah umroh gitu. Kemudian kalau haji dimulai dari tahun 2019. Kalau tadi umroh 2013, kalau bimbing haji dimulai dari
tahun 2019. Masya Allah banyak pengalaman ya yang sangat berharga terkait dengan perjalanan ibadahnya, terkait bagaimana mengkondisikan jamaah, terkait bagaimana muamalah jamaah dengan travel. Ya, kenapa? Karena walaupun pembimbing, tetap kadang-kadang kita diposisikan ketika di perjalanan seolah-olah kita adalah pemilik travel. Itu yang beban itu. Ya, bahkan itu diantara salah satu motivasi besar kenapa saya dalam hal ini membuat travel gitu. Karena ketika jadi pembimbing kok juga diposisikan sebagai pemilik travel gitu. Tapi kita nggak bisa apa-apa. Nggak punya kewenangan itu. Nggak punya kewenangan gitu. Kita hanya melihat saja bagaimana jamaah misalnya terkendala dalam satu hal, dalam dua hal, atau dalam segala masalah lah di perjalanan ibadah umrah maupun haji. Tapi kita kan nggak punya kebijakan. Iya, betul. Ya, kita hanya bertugas disuruh sama pemilik, suruh jamaahnya sabar gitu. Gitu aja. Ya, saya melihat secara langsung ada apa ya dalam perjalanan ini, ada apa dengan travel ini dan seterusnya. Saya berikan contoh lah saya. Ya. Waktu tahun berapa itu umroh yang sampai 100 orang? 2022 Ustaz. 2022 ya. Saya bimbing umroh tahun 2022, jamaahnya sampai 100-an. 150-an. 150 ya, 150. Pembimbingnya saya dengan Ustaz Hafiz. Dan banyak di antara jamaah itu ketika ikut umroh ke travel tersebut, karena kita yang masarin kan. Iya, kita yang masarin dibantu oleh bis gitu, belajar Islam. Tapi misalnya diberikan contoh. Ada hal-hal yang kita nggak sreg ya. Itu ya saya lihat sih zolim kepada jamaah. Biasanya dikasih harga murah, misalnya 30 juta, tapi pas mau berangkat suruh nambah 3 juta gitu kan. Kok saya perhatikan seenaknya gitu kan. Tapi kita nggak bisa apa-apa kan. Demikian pula ujuk-ujuk gitu ya. Dan saya lihat ini bukan karena perubahan kebijakan di Saudi ya. Misalnya ujuk-ujuk hotelnya dirubah gitu kan. Ini murni karena pihak travel gitu. Nah, kita kan pernah diskusi kan tentang masalah ini, kok sepertinya seenaknya aja gitu ya. Pihak travel itu melakukan hal tersebut kepada jamaah. Kemudian kita melihat potensi kan, melihat potensi orang ketika ikut umroh sama kita ternyata ya karena saya sama Ustadz gitu kan. Saya berpikir waktu itu kan dengan Kang Farid, udah kita buat aja lah, gitu kan, kita buat aja. Dan alhamdulillah dengan perjalanan dengan modal pengalaman, kemudian juga kita banyak kenalan gitu kan. Kemudian alhamdulillah saya juga punya adik yang memang di Madinah gitu kan. Dia tahu bagaimana kondisi di Madinah. Kemudian ada kawan juga murid yang di mana? Di Mekah. Dia juga punya kondisi bagaimana mengetahui kondisi di Mekah terkait dengan pelaksanaan umroh segala macam ya. Banyaklah terkumpul informasi, ya udah kita berangkatkan gitu kan. Nah, itu dulu mah harapan kita cuma bagaimana kita bisa berangkat bolak-balik ke Mekah ibadah gitu kan, kemudian bawa jamaah, kemudian juga kita sebagai pembimbing juga bisa memberikan kebijakan ketika ada apa-apa gitu. Bagaimana melayani jamaah, banyaklah kita pernah melakukan hal itu. Mungkin jamaah yang pernah ikut umrah dengan kita dulu pernah ya, Ramadan yang lalu ya. Ramadan yang lalu. Padahal kita tidak memberikan paket kereta cepat kan. Nah, jadi kita umrah nggak ada dari kita layanan pakai kereta cepat. Tapi ketika kita lihat gitu para jamaah sangat menginginkan pakai kereta cepat, sampai ada
pasangan suami istri, ya udah saya misah aja pakai kereta cepat. Akhirnya kita rubah kebijakan semuanya pakai kereta cepat, kan enak gitu kan. Kita sebagai pembimbing, kita sebagai owner gitu kan, sehingga memberikan kebijakan yang ya ya kita bisa memberikan kebijakan gitu, sehingga betul-betul bisa melayani para jamaah dengan baik gitu kan. Sampai ada jamaah yang bilang ke saya gitu ya, enaklah saya sudah berapa tahun gitu kan, maksudnya beberapa perjalanan umroh, udah paling cocok sama Safar Ilmi. Kenapa? Enak bisa ngobrol. Dia banyak testimoni kekeluargaan katanya Ustaz. Iya, seperti itu. Iya. Jadi nggak kaku gitu kan. Ketika ada ingin itu ngobrol aja gitu kan. Nah itu mungkin bisa menjadi nilai tawar kita, bahwa pembimbingnya kita, ownernya kita juga. Nah, jadi bisa ngobrol gitu. Berbeda kalau misalnya kita melakukan perjalanan umroh misalnya, ownernya nggak ada gitu. Bahkan sebagian owner itu nyumput, nggak mau menghadapi jamaah. Kita bahkan menghadapi langsung, ada apa, masalah apa, ya berubah gitu kan. Nah, itu yang menjadi saya rasa menjadi kelebihan bagi Safar Ilmi ya. Perjalanannya seperti itu Kang Faris. Jadi dari pengalaman membimbing, kemudian melihat berbagai fenomena yang ada terkait berbagai travel ini, sehingga kita udah buat aja lah gitu. Jadi, dan itu tadi Ustaz udah menyebutkan nyaman dari sisi perjalanan gitu Ustaz. Kemudian ada istilahnya aman syar'i. Nah gimana Ustaz di Safar Ilmi ini? Aman syar'inya gimana Ustaz? Pertama, kadang gini, ada travel, tapi dia nggak punya konsultan syariat, sehingga kita perhatikan ya ngasal aja. Walaupun ada pembimbing, tapi pembimbing itu tidak bisa memberikan tadi kebijakan, hanya sebatas masukan. Jadi kenyataannya ya gimana travel aja, dan itu banyak yang menabrak aturan syariat. Nah, bedanya di Safar Ilmi ya, alhamdulillah ownernya sendiri memang yang belajar ilmu syari ya. Artinya kita menimbang. Saya berikan contoh misalnya, perjalanan umroh, demikian pula haji, itu bukan transaksi dengan nilai yang kecil. Dia transaksi dengan nilai yang besar, apalagi haji bisa ratusan juta. Ya, maka saya tekankan kan Kang Faris, harus dibuat akad. Ada akad gitu. Hatta umroh kan ada akad juga. Ada syarat ketentuannya Ustaz. Ada syarat ketentuannya, ada akad gitu kan. Harus ada akad yang jelas ya. Nah, itu menjadi patokan kita ya dalam bertransaksi antara travel dengan jamaah. Karena ada akad di sana, syarat ketentuan yang harus disepakati. Ini satu ya. Yang kedua tentunya dalam perjalanan kita menimbang mana secara syariat atau secara keilmuan yang lebih maslahat ya. Tidak hanya berpikir atau tidak berpikir begini. Maaf ya, yang saya dapati sebagian travel itu menimbang mana yang lebih besar keuntungan. Justru yang paling harus diutamakan mana yang betul-betul lebih aman secara syar'i. Contohnya adalah perjalanan yang insya Allah akan kita lakukan di bulan Ramadan. Pesawat kita kan Jeddah ya. Landing Jeddah ya. Landing Jeddah ya kan. Landing Jeddah. Jadi kalau landing Jeddah mau ke Madinah kan? Memang di sini ada dua pendapat. Yang pertama ya mengatakan bahwa tidak masalah kalau dia tidak ihram terlebih dahulu, tapi ihramnya nanti ketika dari Madinah ke Mekah misalnya. Sebagian ulama nggak masalah, tapi ulama yang lain nggak bisa, karena ketika dia ke Jeddah dia akan melewati Yalamlam. Makanya kita rubah kemarin. Kita rubah setelah saya dialog dengan Ustadz Abdul Hakim hafizahullah taala, udah dirubah aja. Walaupun secara pembiayaan kan jadi lebih besar. Travel akan mengeluarkan dana kembali ya, karena butuh transport lagi. Nggak masalah ya. Bismillah, yang penting bagaimana secara syar'i lebih aman. Karena yang mikot atau ihram terlebih dahulu, dia tidak akan diperdebatkan oleh para ulama.
Dari dua pendapat ulama ini mengatakan bahwa ini lebih afdal. Gitu ya. Itu menjadi pertimbangan yang sangat penting ya. Pertimbangan secara aman syar'inya. Bahkan juga terkait dengan edukasi ibadah umrah misalnya atau haji, kita sangat menekankan bahwa para jamaah betul-betul faham. Makanya perjalanan umrah Ramadan kali ini misalnya, ya, sebelum nanti manasik tanggal 23 ya, tanggal 23 Februari, jamaah akan kita kirim dulu soal, kirim dulu modul. Kita minta jamaah dipelajari terlebih dulu, nanti ada soal mereka harus menjawab soal-soal tersebut. Ya, nanti baru ada manasik lagi. Kemudian nanti setelah manasik ada soal lagi. Jadi bahkan kita berharap nanti ketika pelaksanaannya sudah gak usah dibimbing, maksudnya diikuti terus jamaah teh. Bahkan kalau seperti itu jadi kurang edukasinya. Bahkan kekhusyuan jadi kurang. Kenapa? Karena setiap jamaah selalu bersandar kepada pembimbing. Itu sudah praktek. Jadi harus betul-betul sebelum mereka berangkat faham betul detail dari A sampai Z bagaimana dia melaksanakan tawaf, bagaimana dia melaksanakan sa'i, bagaimana dia tahalul misalnya. Seperti itu. Ya, kita sesuai dengan nama kita Safar Ilmi, artinya menekankan kepada keilmuan. Kalau bahasa Ustaz Abdul Hakim bahkan kalau sudah di sana lepas sudah. Ya, jangan dipututi terus jamaah, lepas aja sudah. Nanti pokoknya selesai kita tunggu di sini. Gitu. Jadi jamaah akan lebih khusyuk gitu. Enggak, kalau bahasa Sunda mah teu culak-culuk, mana pembimbing. Jadi bahkan beberapa ini Ustaz ya, jamaah kita yang udah berulang kali ikut gitu Ustaz ya. Itu memilih waktu umroh sendiri Ustaz. Iya, betul. Lepas tangan gitu. Udah enggak dibimbing lagi. Udah enggak dibimbing lagi gitu kan. Dan yang terakhir malah minta privat Ustaz. Udahlah anak lepas aja lah kan udah tahu ini semuanya kan gitu Ustaz ya. Iya, minta privat ya udah. Tuh enggak butuh pembimbing gitu. Anak minta paket privat, enggak butuh pembimbing. Artinya dia sudah bisa gitu. Dan itu yang diharapkan. Dan guru kita juga Ustaz Hakim menyarankan gitu, antum harus mengedukasi mereka. Betul-betul bisa gitu. Nah, itu yang diharapkan. Nah, itu sejarah ya dari bagaimana berdirinya Safar Ilmi ini gitu. Kemudian juga tadi bagaimana proses pembimbingan yang ada di Safar Ilmi seperti itu. Jadi betul-betul menekankan. Termasuk juga ketika di sana ada daurah kalau memungkinkan, ada daurah kitab dan yang lainnya. Bahkan setelahnya juga nanti ada materi-materi yang dikirimkan di grup kayak gitu. Nah, itu mungkin sedikit ya. Atau sekilas apa yang tadi ditanyakan. Kalau aman regulasinya gimana nih Ustaz? Aman regulasinya alhamdulillah kita sudah PPIU. Gitu kan. Kemudian secara penawaran kita menawarkan paket yang memang misalnya tiketnya sudah terkonfirmasi atau sudah kita booking. Ya, walaupun bisa jadi nanti sebagian paket hanya prediksi saja, tapi belum ada transaksi di situ. Karena kayak sekarang misalnya untuk perjalanan di bulan Agustus, September belum ada tiket. Belum ada penawaran kan tiket dari pesawat. Sampai Agustus ada. Agustus udah ada. Artinya September, Oktober, November. Makanya kalau sekarang orang sudah nawarin paket gitu ya, itu belum ada yang konfirmasi tiket gitu kan. Karena dari berbagai maskapai juga belum mengeluarkan harga gitu. Makanya nanti misalnya kayak kita buat paket September, Oktober, November estimasi harga gitu. Nah, kalau sudah keluar baru kita yakinkan bahwa ini sudah terkonfirmasi, sudah booking misalnya tiketnya. Jadi tidak seperti sebagian ngumpulin jamaah dulu. Nanti ujung-ujung tanggalnya dirubah karena tiketnya nggak ada gitu kan. Itu yang selama ini Ustaz, pernah nggak seperti itu gitu Ustaz? Nggak pernah gagal keberangkatan, kemudian rubah-rubah gitu Ustaz tanggal, pernah nggak Ustaz Safar Ilmi seperti itu Ustaz? Alhamdulillah belum pernah kan? Belum pernah Ustaz ya? Belum pernah, alhamdulillah. Selalu tepat gitu karena emang kita booking dulu. Iya betul Ustaz. Dan alhamdulillah udah 18 perjalanan Ustaz. Anak hitung perjalanan 18 perjalanan. Gak kerasa ya? Ya nggak kerasa Ustaz. Dan dari 18 perjalanan itu dari 2022 itu alhamdulillah semuanya sesuai Ustaz.
Nah, ada yang satu yang pas di awal-awal Ustaz, Iya. yang tidak sesuai dengan poster itu, karena memang terjadi lonjakan harga yang tinggi di hotel di sana. Dan itu pun kita komunikasikan dengan jamaah. Waktu itu kita tahun 2022. Oh, yang pertama ya? Yang pertama banget Ustaz. Akhir Desember high season. Iya. Nah, itu kita karena pertama mungkin di ospek gitu ya. Di ospek dulu. Di ospek dulu. Di ospek jadi qadarullah harga hotel naik, akhirnya udah kita tawakal negosiasi ulang sama jamaah Ustaz dari 33 dan alhamdulillah nggak ada yang mundur gitu. Jadi mereka naik meneruskan hotelnya di downgrade waktu itu Ustaz. Karena harganya pada tinggi semua, satu hotel di Mekah gitu. Dan setelah itu dari 17 sisanya alhamdulillah sesuai semua Ustaz. Alhamdulillah. Dan itu pun karena jenjang hotelnya kita keberapa, ya kan? Oh iya betul. Justru yang tadi kita beli hotel ke dia, dia sekarang minta tiket ke kita. Karena kayak misalnya Garuda, kita langsung ke Garudanya. Langsung, kemudian juga apa namanya, SP kita langsung ke apa namanya, Ayu Berga. Ayu Berga itu ya perusahaan, satu-satunya perusahaan yang dipercaya oleh SP di Indonesia. Jadi kita langsung nggak ke wholesaler lainnya, jadi langsung ke pemegangnya gitu. Iya. Dan ini kalau Safar Ilmi ini sebenarnya B2B atau B2C Ustaz? B2C berarti. B2C ya Ustaz ya? Iya. Jadi selama ini kita bergeraknya memang di B2C. Jadi langsung ke customer. B2B kita tidak fokus, tapi walaupun ada beberapa travel yang beli ke kita tiket gitu ya, misalkan hotel, tiket hotel ada beberapa. Tapi memang kita tidak konsen di B2B tapi B2C. Jadi kita melayani langsung ke ke jamaah langsung. Dan tentu ini tingkat kerumitannya lebih tinggi Ustaz. Ya Ustaz ya. Pengalaman Ustaz yang tantangan ngurus jamaah ini apa Ustaz? Yang bikin pusing Ustaz? Yang pertama itu. Yang pertama Ustaz. Yang pertama ya. Kalau sekarang kan kita alhamdulillah langsung ke perusahaan besar ya. Untuk hotelnya itu. Bahkan dia sewa hotel di sana. Punya allotment ya. Punya allotment langsung di Saudinya. Jadi ke perusahaan besar gitu. Kalau dulu mah kan di ospek dulu untuk yang pertama gitu. Apalagi pesawat kita langsung ke SP dan langsung ke perusahaan yang memang memegang SP di Indonesia dan ke Garuda langsung. Gitu. Ingat di awal-awal itu Ustaz, paket yang kita buka segmentasinya itu lebih kepada menengah atas Ustaz ya. Iya. Nah, sekarang segmentasinya apa tetap di menengah atas atau di menengah Ustaz? Kita beragam aja. Beragam aja Ustaz. Beragam aja. Walaupun sekarang ke segmen menengah ke bawah lah. Menengah bawah untuk sementara gitu. Karena emang kenyataannya keadaan ekonomi Ustaz. Ya keadaan ekonomi, kemampuan daya beli di pasar emang di Indonesia sekarang ini lemah lah gitu. Ya. Jadi untuk paket-paket yang kita keluarkan lebih menengah ke bawah. Adapun yang menengah atas biasanya privat Ustaz. Privat. Iya. Kita pun beberapa kali memberangkatkan privat, mereka bisa mengatur jadwalnya sendiri seperti itu. Nah, ini udah beberapa kali juga terakhir kita Januari Ustaz ya. Januari kemarin kita privat dan privatnya juga lumayan hampir 23 pack Ustaz ya. 23 pack. Jadi alhamdulillah selain paket-paket yang menengah, kita juga mengadakan privat dengan akomodasi yang diinginkan oleh jamaah seperti itu. Jadi nggak terbatas hanya segmentasinya hanya menengah saja, tapi juga bisa ke atas yaitu dengan jalur privat. Karena biasanya yang repeat itu yang privat Ustaz. Nggak mau di grup lagi, nggak mau diatur-atur lagi karena udah sering gitu ya. Jadi pengen sendiri aja lah sekeluarga. Nah seperti itu. Nah ini buat para agen juga bisa jadi segmentasi yang bisa nanti digarap juga seperti itu. Mungkin dari agen gitu. Mau ada tanya jawab aja langsung Ustaz? Ya supaya. Oh iya waktunya ini udah jam 9. Iya. Mungkin Kang Hafiz masih ngopi nggak nih? Sudah Pak, sudah. Alhamdulillah. Dan maaf Kang Hafiz ya. Ini sebagai pertemuan perdana saja. Nanti sudah saya sampaikan juga ke Kang Paris. Jadi mudah-mudahan nanti ada pertemuan pertemuan di lapangan nyata gitulah. Offline itu ya. Offline ya kita sudah mengagendakannya insya Allah misalnya di Bandung di mana kita ketemuan gitu supaya juga ada edukasi bagaimana cara memasarkan apa segala macam lah gitu.
Dan justru ini diantara kekurangan Safar Ilmi ya kurang pemasar, Ustaz. Makanya kita bukan acara ini, Ustaz. Iya, Jadi kita butuh kolaborasi sama kawan-kawan. Insya Allah bahwasanya ini resiko tinggi, jenis usaha yang memiliki resiko tinggi, maka butuh perencanaan yang matang, butuh koordinasi yang matang gitu ya. Jadi bukan butuh perencanaan yang matang, karena memang Mekah sama Madinah ini tempat yang dikunjungi oleh orang seluruh dunia. Jadi kebayang beberapa bulan ini banyak travel yang di cancel hotelnya, Ustaz. Beberapa di cancel karena diantaranya di Asia Timur itu dari Juli sampai September itu ditutup umrohnya. Mereka tidak boleh umroh oleh negara mereka. Kemudian dibuka lagi November. Jadi Bapak Ibu yang mungkin berkesempatan umroh di November, Desember, Januari itu sangat padat gitu ya, sangat padat gitu. Yaitu karena dari orang Eropa Timur, maaf. Nah, seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa saling koordinasi terus dan bisa tentunya dimudahkan mencari jamaahnya. Gitu. Mungkin begitu Kang Hafiz, bisa kepada Bapak Ibu mungkin bisa barangkali ada yang bertanya. Ya, baik. Baik Ustadz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustadz Beni Sarbeni dan Pak Faris Lesmana sudah berbagi cerita kepada kita semua, mulai dari sejarah singkat tentang Safar Ilmi, prestasi, pengalaman, bahkan sampai ke rincian-rincian paket yang sudah Safar Ilmi sediakan saat ini. Nah, jadi begini, Ana lupa menyampaikan Ustaz, Pak Faris. Jadi sebelum sebelum sesi tanya jawab, jadi kebetulan ini alhamdulillah ada yang bertanya di kolom chat dan beliau menanyakan. Jadi di Zoom kali ini tuh ada tidak hanya agen dan calon agen, Ustaz. Bahkan yang sama sekali itu belum jamaah umum, masyarakat umum yang mungkin yang mereka ternyata belum sama sekali dikenalkan bagaimana cara mendaftar agen dan seterusnya begitu, Ustaz. Mungkin kita bisa persilakan dulu, Ustaz. Kita kebetulan memang ada sesi cara mendaftar untuk menjadi agen Safar Ilmi. Apakah bisa kita tampilkan? Izin dulu, Ustaz. Silakan. Ya, syukran. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu, kita akan menyimak sedikit materi tentang proses pendaftaran, bagaimana cara kita mendaftar menjadi agen di Safar Ilmi, dan mulai dari langkah-langkahnya, dokumen-dokumen yang harus kita perlukan, dan sampai ke prosedur pembayaran. Dan untuk materi kali ini akan dipandu oleh rekan-rekan kita dari teman-teman admin agen. Dipersilakan, mungkin salah satu saja, Bapak Yusuf, gimana Pak? Apakah bisa bantu untuk menjelaskan proses pendaftarannya? Insya Allah bisa. Ya, silakan Pak. Untuk pendaftaran agen gitu, bagi Bapak Ibu yang mungkin sempat melihat postingan kami terkait link grup yang sudah dibagikan, jika sudah sempat menyimpan atau memilikinya, mungkin bisa langsung mengklik linknya dan minta bergabung gitu. Nanti insya Allah akan ada admin dari kami yang akan menghubungi Bapak dan akan membimbing Bapak terkait dengan pendaftaran agen Safar Ilmi. Dan jika Bapak Ibu belum memiliki link tautan untuk bergabung ke grup WhatsApp, mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi nomor admin kami. Insya Allah nanti admin kami bisa membantu terkait dengan proses pendaftaran agen. Dan nanti juga akan kami berikan terkait SOP dan yang lainnya gitu. Jika Bapak Ibu setuju, insya Allah nanti akan kami bimbing juga terkait pembuatan akunnya dan lain sebagainya gitu. Cukup Pak? Insya Allah terkait pendaftaran agen insya Allah cukup. Oh, Masya Allah. Baik, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Semoga materi yang disampaikan, penjelasan yang disampaikan itu
bisa kita pahami bersama ya Bapak Ibu. Namun jika masih ada yang perlu ditanyakan, silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di Zoom-nya masing-masing, atau bisa melalui menggunakan raise hand. Sambil kita menunggu, ini ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Pak Faris, Ana izin bacakan. Silakan. Dari kolom chat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana dengan konsumen yang tanpa mahram, yang usianya di atas 60 tahun Ustaz? Barakallahu fikum kepada Ustaz dan tim Safar Ilmi. Fadhal Ustaz. Baik. Untuk jamaah yang tanpa mahram, ya, kita masih tetap dengan prinsip bahwa seorang wanita tidak boleh safar tanpa mahram, karena baginda Nabi SAW bersabda, la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahrumin. Seorang wanita tidak boleh safar kecuali beserta seorang mahram. Jadi kita tetap tidak bisa menerima ya wanita yang safar tanpa mahram. Demikian. Baik Ustadz, jazakumullah khairan. Semoga jawaban Ustadz bisa dipahami oleh yang bertanya. Selanjutnya ada raise hand dari akun Bapak dengan Bapak Azwar, dipersilakan. Barangkali bisa di-unmute dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Azwar, Azwar. Dengan Bapak siapa Pak, di mana Pak? Dengan Azwar di Bandung. Ya, Pak. Baik, silakan Pak, silakan. Pak Azwar. Kita mau tanya untuk keagenan ini, apabila kita punya pengalaman untuk menjadi agen travel umroh, sistem trainingnya seperti apa? Itu aja. Kurang jelas, maaf Pak Azwar, bisa diulangi pertanyaannya? Bisa diulangi Pak, sepertinya kurang jelas suaranya Pak. Ya, apabila kita ingin jadi agen travel umroh Safar Ilmi bergabung, apabila kita belum punya pengalaman untuk menjadi marketing travel umroh, sistem trainingnya dari Safar Ilmi seperti apa? Izin Pak, sistem training Pak ya? Training ya, betul. Oh, jadi Afwan Ustaz, Pak Faris, jadi pertanyaannya ketika belum beliau belum berpengalaman sebelumnya menjadi agen. Nah, jika ingin bergabung, apakah nanti akan ada semacam training atau bagaimana Ustaz? Fadhal Ustaz. Mungkin nanti dijelaskan juga sama Kang Faris, apa fasilitas yang didapatkan oleh para agen. Kita nanti bisa jelaskan dulu. Nanti mungkin terkait dengan training ya. Training bagaimana jadi agen gitu ya. Sedikit terkait dengan training ini perlu memang. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ini sebagai pertemuan perdana lewat Zoom. Insya Allah kita sudah agendakan ada pertemuan offline insya Allah ya. Juga nanti akan kita jelaskan terkait dengan bagaimana jadi agen, atau bahkan kita bisa mengundang ahli terkait dengan masalah hal itu insya Allah. Mungkin Kang Faris bisa menjelaskannya lebih rinci. Baik, Pak Azwar, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mengenai agen ini, nanti training yang pertama adalah tentang knowledge produk ya, tentang pengetahuan produk. Paket ini seperti apa nanti kita rinci. Sampai misalkan pesawatnya apa, itinerarinya seperti apa. Nah, kita berikan penjelasan kepada para agen knowledge produk. Setiap ada paket ya. Seperti itu. Nah, nanti ini kemudian akan membantu bagi para agen untuk memasarkan paket perjalanan tersebut. Jadi kita edukasi dulu tentang perjalanannya, kemudian kemungkinan pertanyaan dari para jamaah. Nah, ini yang
yang nanti setelah oke, setelah fix product knowledge, kita kasih marketing kit. Marketing kitnya biasanya ada poster, kemudian ada video perjalanan, kemudian ada poster, video sama testimoni biasanya. Seperti itu. Nah, nanti kita kasih tuh sebagai marketing kit. Nah, adapun iklan nanti bisa disesuaikan dengan kemampuan para agen masing-masing ya. Sekarang kan tersedia tuh WhatsApp bisnis yang bisa iklan mandiri ya, gitu. Atau di akun Facebook atau Instagram masing-masing itu bisa mengiklan. Dicoba dikit-dikit dulu aja gitu ya, dengan tentu area yang terdekat dulu. Nah, ini dari sisi bagaimana kami memberikan training terhadap paket perjalanan. Ini yang pertama. Terus yang kedua dari sisi support system, nanti Bapak Ibu sekalian, tadi seperti kita dengarkan semua ada 4 admin sales. Nah, ini nanti ada yang support Bapak. Jadi admin sales ini tidak menjual paket umroh kita, tapi lebih kepada membantu Bapak Ibu sekalian sebagai support sistemnya. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi admin sales. Misalkan yang Ahwat, saya pengen ke yang Ahwat, udah ada Umu Altaf, ada Umu Humairo. Kemudian untuk yang Ikhwan ada Kang Sandra, ada Kang Yusuf. Nah, itu silakan bisa dioptimalkan. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, support system yang ketiga adalah masing-masing agen memiliki akun. Jadi di Safar Ilmi, safarilmi.id, setelah didaftar itu dia memiliki akun. Nah, ketika jamaah mendaftar nanti dibantu semua secara digital gitu ya, sehingga tidak pusing dan tidak akan terlupakan. Bahkan di situ komisi pun dibantu di situ semua. Jadi 3 hal ini insya Allah akan disupport ketika muncul setiap paket perjalanan. Ini yang pertama dalam sisi penjualan. Adapun dalam sisi upgrade skill, masalah marketing, penjualan, insya Allah kita ada gathering ya Ustaz ya. Ada gathering rutin. Ini ya mudah-mudahan bisa berangkat bareng ke Mekah misalkan Ustaz ya, gitu ya. Ini amin insyaallah. Jadi kelebihan agen Safar Ilmi, pertama dia bisa mendapatkan fee per jamaah. Kedua, kalau misalkan dia membawa satu grup minimal 35 packs, itu free satu agen. Seperti itu. Dan ini berlaku kelipatan. Misalkan gini, satu agen 35, dia bisa bawa satu ya Ustaz ya? Dia bisa bawa satu, plus kan per orang 1 juta ya? Iya, plus per orang fee-nya 1 juta. Seperti itu. Jadi selain dapat fee, dia juga berangkat ketika 35. Iya. Gitu, seperti itu. Tapi kalau misalkan kurang dari 35, dia hanya dapat fee saja. Nah, seperti itu. Jadi tapi ini kita mulai sedikit-sedikit dulu aja langkahnya, jangan terlalu besar dulu lah. Ya sedikit-sedikit gitu Ustaz ya. Kita lihat bagaimana. Makanya marketing kitnya pun kita tidak bikin terlalu mahal bagi teman-teman yang membeli itu semua. Ada yang membayar itu untuk marketing kit kesungguhan rekan-rekan agen. Jadi nanti dapat roll banner Ustaz, brosur. Nah, itu kembali semua. Jadi kita memang tidak mengambil keuntungan, tapi ini sebagai kesungguhan aja gitu Ustaz. Tanda keseriusan. Tanda keseriusan. Karena kalau nggak ada itu pendaftar banyak sekali. Iya, Ustaz, kalau nggak ada itu banyak sekali. Dan kita memang banyak sekali kemarin pendaftar sampai ratusan. Gini, kita udah pernah juga ya Ustaz di reseller yang lainnya gitu ya. Itu banyak sehingga kadang-kadang kalau nggak ada Ustaz ya, nggak ada beban gitu ya, itu jadi abai terhadap kewajiban. Sementara muamalah ini nggak lepas dari hak dan kewajiban gitu. Nah, khawatir malah jadi lalai, jadi dia dosa jadi Ustaz gitu kan. Makanya kita pengen yang serius aja, sedikit juga nggak apa-apa gitu. Karena kita juga udah jualan nih Ustaz dari ini, dan kita pun butuh lebih banyak yang bantu, kita saling ta'awun. Kemudian juga memang kita ingin membantu para jamaah untuk ibadah gitu Ustaz. Seperti itu. Jadi dan konsepnya ginilah para agen ya. Konsepnya yassiru wala tu'assiru. Berilah kemudahan dan jangan beri kesulitan gitu. Insya Allah kita akan memberikan kemudahan gitu. Dan akan membantu gitu. Dan kalau serius maka apa yang kita dapatkan adalah sebanding dengan apa yang kita keluarkan gitu. Maksudnya al-ujrah ala qadri masyaqqah, pahala itu, balasan itu sesuai dengan masyaqqah, kesungguhan yang kita lakukan gitu. Jadi memang jeda dulu, ini ada pengumuman. Jadi ada 2 training, itu yang pertama, training pertama ya, training tentang paket. Yang kedua secara secara skill penjualan, insya Allah nanti dilakukan offline dan online. Jadi kalau memang tidak terlaksana
offline kita lakukan secara online. Insya Allah rutin ya Ustaz ya. Iya. Insya Allah rutin kita panggil mentor secara khusus gitu Ustaz ya. Mentor secara khusus nanti untuk membimbing kawan-kawan sekalian yang bergerak di bidang keagenan gitu. Tentu akan ada training. Iya, jadi kita awal kecil dulu aja, agen dulu lah. Nanti misalkan jadi tahapannya setelah agen itu ada kantor cabang Ustaz. Iya. Ya, harapannya kita juga ada kantor cabang. Silakan aja kalau teman-teman ada yang representatif gitu ya untuk buka kantor cabang misalkan di Bandung, di Jakarta, kita terbuka Ustaz ya. Iya. Terbuka. Tapi nanti ini terlalu jauh dulu, tapi awal dulu lah, agen dulu lah gitu. Bahkan di Tasik sudah ada yang minta jadi kantor cabang. Oh, Masya Allah. Ya dan di apa? Di Bandung pun udah ada Ustaz. Benar ada ya. Udah ada yang minta jadi kantor cabang. Dan kalau kantor cabang kan dia harus secara kemenak harus terdaftar. Terdaftar. Nanti kita bantu pendaftaran. Nanti kita bantu, bisa kita bantu, dan dia harus punya apa namanya? Karyawan, ada direktur, ada langkah yang lebih rumit lagi. Jadi mending saran kami dari yang mudah dulu aja, yang mudah, kemudian kawan-kawan agen ada closing gitu ya, ada closing order gitu, dapat jamaah, terus gitu ngeri ya. Nanti kalau udah terbuka pasar, baru buka kantor cabang gitu. Dan nanti juga kita edukasi gitu. Maksud kita edukasi itu gimana sih bisnis travel itu? Gitu. Bahkan pengen buka travel sendiri nggak masalah. Iya. Mau disumputkan. Mau disumputkan. Iya. Ada kita ketemu sama kawan itu. Iya. Saya itu jadi punya travel sekolah dulu habis berapa M katanya? Hampir sampai 4 M. Sampai 4 M ya. Jadi dia belajar buka travel, belajar habis 4 M. Dia sekarang sudah ada paket umroh dan hajinya ya, dan besar gitu. Saya juga bertanya-tanya maksudnya gimana? Oh 4 M itu ketipu. Artinya, nah jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama 2 kali kan gitu kan. Atau jangan sampai juga ketika kawan-kawan ingin buka travel, dia ketipu atau di ospek kayak kita kan pertama di ospek. Untuk kamu jangan di ospek gitu kan. Nah insya Allah kita pun akan mengedukasi gitu. Saya pengen buka travel, nggak masalah, yuk kita edukasi. Bagaimana sih, ada apa sih dengan bisnis travel, apa menguntungkan atau bagaimana? Dan tadi kata Kang Paris termasuk kategori bisnis dengan resiko tinggi. Emang betul, bisnis dengan resiko tinggi gitu. Itu insya Allah kita edukasi lah gitu. Itu Kang Hafiz, mudah-mudahan bisa dipahami nih sama Pak Azwar ya. Atau kami juga membuka gini, jadi misalkan kawan-kawan agen misalkan ada keluangan waktu saja, bisa main ke kantor nih saat bisa diskusi misalkan tentang Knowledge Project, atau misalkan nanti video call, itu kita buka akses seluas-luasnya ya untuk apa namanya, untuk berkomunikasi dengan para agen seperti itu. Jadi jangan sungkan aja, mau main ke kantor kita di sebelah Sabilun aja saja. Iya. Di sebelah Sabilun aja, nah itu bisa main nanti, insya Allah bisa diskusi lebih leluasa gitu ya, tentang bagaimana menghandle jamaah, tentang bagaimana mendapatkan jamaah, kemudian iklannya seperti apa gitu ya. Itu bisa kita diskusi lah. Bahkan saya yakin para agen juga udah pada jago kalau jualan Ustaz. Menawarkan. Dan di antara informasi yang perlu disampaikan bahwa perjalanan umroh dan haji ini di antara bisnis yang penipunya banyak. Penipunya, jadi hati-hati gitu. Penipunya banyak. Bahkan ada satu grup judulnya apa? Penipuan haji dan umroh. Kemarin kan ada kawan itu jamaah ketipu. Travel di Bandung dekat dengan kita. Ketipu. Hampir 200 juta. Dijanjikan berangkat, nggak berangkat. Nah, itu jadi maksud saya di sini perlu betul-betul informasi yang lengkap kalau terkait dengan masalah misalnya ada kawan yang pengen buat travel gitu. Betul-betul dia perlu mengumpulkan data yang lengkap gitu. Begitu Kang Hafiz. Ya, baik Ustaz. Pak Faris, syukran jazakumullah khairan atas penjelasannya, Masya Allah. Ya Bapak Ibu ya, ternyata penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Beni dan Pak Faris itu sangat beberapa yang memotivasi sekali. Mudah-mudahan dengan penjelasan jawaban dari yang pemateri kita sampaikan bisa difahami oleh yang bertanya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz Kang Hafiz, ya Ustadz, bisnis dengan resiko besar itu bagi travel ya.
Kalau agen insya Allah nggak agen, cuma cuma nawarin aja, karena nanti pun transaksi segala macam nggak ke agen. Transaksi itu langsung ke travel gitu. Karena misalnya ada jamaah mau ikut umroh, nanti transaksi langsung ke travel. Ya. Tidak ke agen. Jadi bukan ke agennya Ustaz ya? Apanya? Transaksinya bukan ke agennya tapi ke Safar Ilminya. Iya, ke travel. Bahkan kita tidak menerima pembayaran ke agen. Ya. Justru itu untuk untuk menjaga agen itu sendiri. Jadi semua transaksi dengan travel. Cuma nanti agen tinggal ngasih tahu aja bahwa saya membawa 2 jamaah. Ini terkait dengan hak komisi mereka gitu. Iya. Dan alhamdulillah Ustaz, yang Ustadz sampaikan ini alhamdulillah sudah kita cantumkan juga di SOP keagenan ini Ustaz. Jadi nanti teman-teman Bapak Ibu yang ingin mendaftar menjadi agen nanti insya Allah kita harapkan bisa memahami SOP yang nantinya disampaikan oleh teman-teman admin. Siap. Dan sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dan Pak Faris, Ana ingatkan ini kebetulan alhamdulillah di kolom chat Zoom sudah di-share link untuk bergabung ke grup WhatsApp agen. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung, silakan gabung segera ke link yang sudah dibagikan di kolom chat. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya atau gimana Ustaz? Enggak, silahkan supaya lebih hidup gitu. Khawatir nanti agennya ngantuk. Masya Allah. Baik Ustaz, ini kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari kolom chat juga dari Ibu Yesika sepertinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, ketika calon jamaah umroh belum punya paspor, sedangkan ingin berangkat dalam waktu dekat, apakah tetap buat paspor sendiri atau bisa dibuat dari pihak Safar Ilmi? Syukran. Fadhal Ustaz. Kang Faris. Jadi kondisinya memang sekarang pembuatan paspor itu kalau yang di atas 60 tahun bisa langsung ke kantor imigrasi ya, ada fasilitasnya. Tapi kalau di bawah 60 tahun dia harus mendaftar melalui M-Paspor. Dan qadarullah di sistem itu penuh terus. Gitu ya. Nah, solusi apa yang bisa? Solusinya biasanya kita ke agen. Ya, kita ke agen dan itu bisa langsung bikin. Kita bantu, dan agen ini tidak ada kerjasama sama travel gitu, dan kita pun tidak mengambil faidah dari agen tersebut. Kita hanya tunjukkan saja ini ada agennya, silakan sambungkan, karena memang proses pembuatannya pun jamaah harus datang ke kantor imigrasi seperti itu. Jadi tidak bisa diwakilkan, jadi mau nggak mau datang, jadi langsung datang, nanti ketemuan dengan agen yang kita rekomendasikan, setelah itu udah selesai seperti itu. Jadi kita bantu sama tahapan ke agen, dan itu silakan untuk negosiasi sama agen. Jadi kita bantu sampai situ, seperti itu. Baik, semoga bisa difahami oleh yang bertanya, Ibu Yesika ya. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Ustadz, untuk paketnya mulai dari yang berapa Ustadz? Afwan, tadi terlambat masuk Zoom-nya Ustadz. Silakan Ustadz atau Pak Faris bisa menjawab. Jadi sesuai aturan KMA, keputusan Menteri, itu bahwasanya minimal paket umroh itu 23 juta. Minimalnya. Ya. Walaupun di beberapa daerah ada Kemenag yang menetapkan 28 juta. Nah, kita bermain di kisaran seperti itu. Nah, nanti di kisaran 23 sampai 28. Apa yang mempengaruhi harga ini adalah komponen terbesar dari umroh, yaitu tiket. Kalau kita memiliki tiket yang bagus, maksudnya bagus, ada promo misalkan, kemudian tiketnya transit dulu misalkan, nah itu kita bisa bermain di harga di bawah 28 gitu ya. Tapi kalau tiket-tiket yang direct kemungkinan di kisaran 28 jutaan, seperti itu. Untuk hotel, pemilihan hotel, gimana pemilihan hotel? Kita kebanyakan kalau di Mekah memakai Le Méridien Tower. Apa namanya? Motifnya kok kenapa milih Le Méridien Tower? Jadi memang setiap daerah punya keunikan. Nah, di Mekah ini kebintangan hotel itu tidak hanya ditentukan oleh luas, tapi lebih kepada dekatnya dengan masjid. Nah, yang dekat-dekat ini hotel-hotel bintang 4 kadang-kadang
Kalau di kita mungkin bintang 3 Ustaz ya. Iya. Seperti itu. Sehingga kita milih yang agak jauh dikit, Le Méridien Tower, itu tapi bintang 5. Tapi harganya terjangkau insya Allah. Itu yang pertama. Terus kedua, beberapa kali kita testimoni jamaah juga bagus. Seperti itu. Walaupun memang dalam penjualan kita butuh menjelaskan. Nah, di antara kelebihannya memang pakai shuttle, tapi dia 2 menitan. Nggak yang lama ya. Dan shuttle-nya pun shuttle khusus hotel. Insya Allah beberapa jamaah kita nyaman dengan hotel tersebut karena akan berpengaruh kepada harga gitu ya. Dan hospitality bintang 5 dari kamarnya, dari kasurnya, dari toiletnya, bahkan dari lift. Lift ini sangat berpengaruh ya. Ada beberapa yang dekat dengan Masjidil Haram dengan pelataran, tapi ternyata kita harus ngantri sampai 1 jam, sampai 30 menit. Ini kan cukup buang waktu karena liftnya kecil misalkan, kemudian hanya sedikit, dan ini ngantri gitu ya. Dan ini biasa terjadi di sana, tapi bagi kita mencoba agar jamaah itu mudah keluar kamar, naik lift, naik shuttle, nyampe jalan, jadi terus itu nggak terlalu banyak ngantri. Kemudian di Madinah kita pun kemungkinan di hotel-hotel, kalau di Madinah nggak terlalu signifikan ya dari segi jarak karena masih dekat gitu ya, dan kemudian tingkat crowdednya itu kepadatannya tidak terlalu tidak terlalu padat seperti di Mekah, seperti itu. Jadi nanti untuk harga-harga akan bervariatif, tentunya yang lebih utama sebenarnya di hotel, tapi di tiket, harga tiket ya. Jadi tiketnya nanti apakah transit, apakah dapat promo. Nah, kalau yang dapat promo tentu harganya bisa rendah. Terus yang kedua, saya teringat pesan teman. Ada kawan di grup WhatsApp. Ya, kita juga pernah muamalah. Jadi harga murah itu kalau tidak ada barangnya jadi mahal. Jadi banyak yang bukan banyak, beberapa travel ya mungkin ya. Sebagian travel menawarkan murah, tapi kenyataannya di sana fasilitasnya justru downgrade. Akhirnya harus banyak menambah, dan akhirnya jadi lebih mahal. Seperti itu. Contoh kasus tahun lalu, kita ada kawan dapat harga murah untuk iktikaf Ramadan, dapat 25 juta. Kemudian di Madinah ikut terus sama kita. 25 Ustaz. Awal 25 juta. 25 juta. Kemudian di Madinah udah nyampe sana, ada penambahan. Akhirnya antum keluar berapa? Keluar 35 juta katanya. Akhirnya 35 juta. Dan 35 juta pun akhirnya tetap ngikut sama numpang sama hotel kita, makan sama kita. Jadi artinya harga murah kalau nggak ada tetap mahal. Seperti itu. Dan ini banyak kita temui ya. Menjual murah, dan akhir-akhir ini juga banyak travel kewalahan karena harga hotel naik berlipat-lipat. Ada juga yang model travel itu harga murah, tapi sebelum berangkat suruh nambah. Iya, ada juga. Itu ada juga. Kemudian ada juga ini jamaah memang harus mencermati ya. Artinya jamaah juga harus diedukasi. Contoh kita paket yang akan kita tawarkan Juli. Iya, Juli. 28 juta. Iya. Tapi 28 juta plus di situ ada pembimbing. Iya. Ada juga yang menawarkan di bawah itu tapi tanpa pembimbing misalnya gitu. Kan beda gitu kan. Yeah. Atau misalnya pembimbingnya nanti di sana. Jadi jamaah berangkat aja, nanti pembimbingnya ada di sana maksudnya. Tidak menyertai jamaah gitu. Jadi macam-macam ya. Sebenarnya jamaah kan nggak ngerti ya. Kayak seperti ini. Kalau kita pakai pembimbing dari Indonesia, tentunya kita harus membiayai transportasi bagi pembimbingnya, gitu kan? Juga ngasih fee buat pembimbingnya. Tapi kalau kita pakai pembimbing yang sudah ada di Madinah, maka travel itu akan menghemat biaya transport. Biaya pesawat, padahal pesawat di antara komponen paling penting dan paling besar gitu kan. Dia menghemat sehingga dia bisa menurunkan harga. Nah, itu di antara trik-trik travel lah dalam hal ini. Yang kalau misalnya jamaah tidak jeli, dia bilang wah murah banget gitu kan. Padahal sebenarnya ada fasilitas memang tidak ada gitu. Misalnya juga terkait dengan biaya tambahan. Kenapa di Safar Ilmi biaya tambahannya sampai 2 juta misalnya? 2 juta. Oh, bukan biaya tambahan. Apa?
Perlengkapan, basic handling. Bukan biaya tambahan, perlengkapan plus handling ya. Kenapa? Itu harus dilihat, dirinci. Ya kayak misalnya kita desainnya makannya di paper lanes gitu kan. Kemudian juga perangkatnya banyak segala macam, dan itu pun bagi keberangkatan dari mana? Dari Bandung, ada transport dari Bandung yang free gitu kan. Hal-hal seperti ini bagusnya agen itu paham. Gitu, sehingga bisa mengedukasi jamaah. Ya, dan perlu kita ketahui bahwasanya selama berdirinya Safar Ilmi, Ustaz, tidak pernah kita minta tambahan, Ustaz. Nggak pernah nambah harga gitu ya. Misalkan di poster flyer 25 juta, ketika keberangkatan nambah 2 juta, nambah 3 juta, itu nggak pernah sama sekali. Alhamdulillah. Berkat pertolongan Allah ini kita diberi kemudahan untuk mengarrange perjalanan seperti itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya, ke jamaah, insya Allah ada garansi bahwasanya kita siap untung juga siap rugi, Ustaz ya. Artinya kalau kadang-kadang memang harga hotel naik dikit, kita nggak tambahkan. Ada misalkan layanan tambah dikit, kita nggak tambahkan. Artinya gini, jamaah nggak bawa uang saku, cukup bayar biaya umrohnya aja, insya Allah terjamin. Gitu. Nggak usah bayar tip. Kadang-kadang kan ada yang disembunyikan, tips tour leader, tips apa, kemudian di toifnya nanti makannya masing-masing, naik teleferiknya masing-masing, kita jelaskan. Jadi nggak ada penambahan sama sekali. Dan itu adanya kejelasan dalam akad ini penting sekali ya. Jadi nggak ada tambahan ini tambahan itu, pokoknya bahkan yang ada menambah fasilitas. Iya, seringkali kita nambah fasilitas. Bisa tadinya nggak ada kereta cepat, akhirnya kita tambah kereta cepat. Iya. Itu jadi kayak sekarang yang Ramadan, karena kita ada tambahan sebenarnya. Awalnya tidak ada, Ustaz ya. Tidak ada. Ya udah kita tambahin, di mana kita selesaikan umroh dulu, kan itu butuh transport kan. Nah, kita nggak nambah, pokoknya ya itu tanggung jawab kita. Apalagi haji, umroh 2 kali free. Jadi selain umroh, tapi nantilah ya bicara haji, nanti ada sesi tersendiri ya, Ustaz ya. Sekarang umroh dulu yang lebih sederhana ya, karena haji lebih kompleks. Itu bicaranya harus offline. Harus offline, nanti insya Allah ketemu, kita bisa bicara tentang perhajian. Kalau sekarang umroh dulu. Nah, pertanyaan yang tadi mudah-mudahan bisa dipahami. Kang Hafiz gimana? Masih on nggak nih? Aman, insya Allah. Aman ya? Aman, Pak. Iya. Insya Allah. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan Pak Faris semoga dipahami oleh yang bertanya ya. Kita angkat pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Izin bertanya, saya Wahyu dari Riau. Apakah bisa ikut bergabung untuk jadi agen karena saya berada di luar pulau? Jazakumullahu khairan. Ya, silakan, kami terbuka untuk siapa saja. Jadi nanti bisa bergabung, silakan, ahlan wa sahlan. Kemudian kami juga sedang memikirkan bagi kawan-kawan agen yang di kota-kota besar yang ada bandaranya, mungkin Ustaz. Mungkin bisa jadi nanti ke depan kita, kalau memang permintaannya banyak, kita buka perjalanan dari sana, Ustaz. Seperti Pekanbaru, dari Riau, Pekanbaru. Pekanbaru, kemudian di Medan, kemudian Yogyakarta, Surabaya. Nah, di kota-kota besar ini yang udah ada bandara-bandara internasional, melayan ke Jeddah gitu ya, minimal ke Jeddah, nanti bisa kita ke depan kita pikirkan lagi gitu. Kalau memang pasarnya terini. Jadi kami ucapkan silakan bergabung gitu ya, untuk menjadi agen, dan insya Allah Bandara Cengkareng pun selama ini banyak mengakomodir jamaah-jamaah dari luar pulau gitu. Jadi kebanyakan kalau luar pulau biasanya transit dulu, Ustaz, di hotel Jakarta, nanti bisa kita fasilitasi, kemudian berangkat bareng ketemu di Jakarta. Jadi kalau start dari Bandung gimana biayanya kan ya? Nanti bisa diatur. Misalkan yang di Jakarta, yang di Pekanbaru, nanti misalkan dikurangi biaya ongkos dari Bandung ke Jakartanya gitu saja. Nah, itu kita bisa diskusikan lagi. Jadi, seperti itu. Pokoknya jelas berbeda. Yang berangkatnya dari Bandung atau yang berangkatnya langsung ke Jakarta. Gitu. Kan itu ada transport yang dikurangi. Seperti itu. Jadi yang dilayani tidak hanya grup tapi juga privat, seperti itu ya. Baik, Kang Hafiz, gitu mungkin ada pertanyaan lain? Ya, saya Pak, syukran, jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya, kalau tadi itu kan agen ya Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau jamaah? Apakah bisa dan bagaimana prosedur pemberangkatannya? Jamaah dari Pekanbaru gitu maksudnya? Dari luar pulau katanya. Dari luar pulau, jadi kebanyakan kita booking seatnya itu dari Cengkareng, ya.
dari Cengkareng, walaupun terakhir Kemenag minta keberangkatan umroh dari Jawa Barat itu di Bandara Kertajati, tapi sampai saat ini tidak terrealisasi, jadi tetap dari Cengkareng. Nah, dari Cengkareng, jadi kalau yang dari luar pulau bisa nanti kita ketemuan di Cengkareng, ya, ketemuan di Cengkareng, nanti kita handling di Cengkareng sana, bisa kita menginap dulu di salah satu hotel, kemudian kita ketemuan di titik kumpul di bandara Terminal 3 biasanya, kemudian kita terbang bareng seperti itu. Jangan khawatir, yang di pulau-pulau bisa insya Allah. Bisa insya Allah. Dan selama ini kebanyakannya kita direct, pakai SV atau Garuda. Dan akhir-akhir ini kita booking pakainya SV. Nah, insya Allah juga mohon doanya mudah-mudahan lancar. Mulai Juli ini sampai dengan Desember tiap bulan ada keberangkatan. Insya Allah Ta'ala. Jadi ada keberangkatan. Nah, hanya saja yang Agustus pengen ke Turki, karena kan ada tiketnya udah rilis sampai Agustus. Pengen yang Turki belum ada jawaban tuh dari apa? Dari SP-nya ya. Dari Berganya belum ada jawaban. Jadi mohon ditunggu. Insya Allah akan ada paket-paket tiap bulannya dari Juli, Agustus, September, Oktober sampai Desember. Setengah musim dulu. Dan itu insya Allah kita gayanya tiket confirm ya Ustaz ya. Kita booking dulu seatnya, ya. Kemudian kita pastikan hotel. Biasanya seatnya dulu aja, tiket pesawatnya. Kalau misalkan udah ada harga hotel, kita ambil hotelnya Ustaz ya. Tapi kalau belum ada kan sekarang belum keluar tuh harga untuk musim baru sampai Juli sampai Agustus. Jadi insya Allah confirm tiketnya seperti itu. Jadi ini membuat nyaman jamaah gitu, ada kepastian berangkatnya kapan. Kemudian kalau misalkan kerja dia harus cuti dari kapan sampai kapan. Kalaupun ada bisnis dia harus liburnya kapan. Nah itu jadi nge-arrange-nya terukur gitu ya. Seperti itu, kebiasaan kita seperti itu. Begitu, baik Pak. Semoga bisa difahami oleh yang bertanya. Selanjutnya ada pertanyaan sepertinya untuk Pak Faris ini. Oke, silakan. Apakah Safar Ilmi membuka kerjasama konsorsium? Silakan Pak. Iya, sampai saat ini kita sangat terbuka dengan semua kerjasama ya. Konsorsium mau ikut silakan saja, bisa nitip jamaah ke kita. Silakan. Jadi kita sangat terbuka ya. Nanti kapan nih Ustaz ya? Mungkin tiap paket kita buka silakan gitu. Konsorsium kita buka selama seatnya ada. Silakan bisa nitip dari travel manapun atau dari agen manapun gitu. Kita terbuka. Seperti itu. Barangkali bisa dijelaskan sedikit Pak. Barangkali ada jamaah-jamaah yang belum memahami ini kerjasama konsorsium itu apa gitu Pak. Jadi konsorsium itu kan kerjasama B2B ya. Bisnis ke bisnis, biasanya antar travel gitu ya. Travel misalkan dia jemaahnya tidak terpenuhi tuh untuk grup tuh, misalkan hanya 5, hanya 4. Nah itu menitipkan ke paket yang dibikin oleh Safar Ilmi. Itu silakan, kita pernah menerima dari Bogor, ada jemaah dari Bogor sekeluarga dititipkan ke kita gitu dari travel lain seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Baik Pak. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi penjelasan sedikit tentang kerjasama konsorsiumnya. Selanjutnya ini ada pertanyaan mengenai kemarin agen dimintai paspor. Nah, apakah wajib dicantumkan dan fungsinya sebagai apa untuk agen? Syukran. Ini di sistem Safar Ilmi ya? Di web. Di web betul Pak, betul. Oh iya, jadi kita juga baru menggunakan sistemnya. Ya, jadi mungkin kita berbaik sangka bahwasanya para agen ini akan berangkat juga. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Kalaupun nggak ada nggak masalah. Tapi kalau ada dimasukin saja. Karena jadi memang kan, Pak ya? Iya, karena memang perjalanan kita perjalanan luar negeri, dokumen yang dipakai KTP-nya ya pakai paspor gitu ya. Kalau KTP luar negeri, kalau dalam negeri kan KTP biasa ya. Gitu. Nah seperti itu, KTP-nya KTP luar negeri. Tapi kalau belum punya nggak usah dipaksain gitu. Seperti itu. Tapi kalaupun buat juga sekarang kan 10 tahun ya? 5 tahun Ustaz. Berubah lagi Ustaz. Oh, udah berubah lagi? Iya. Gitu. Ya insya Allah optimis berangkat gitu para agennya juga. Para agen juga insya Allah.
Tapi Ustadz, Pak Faris, Kalau semangat semuanya agennya betul-betul semangat, bisa aja kita buat paket khusus perjalanan untuk agen. Masya Allah. Iya, iya tentunya harga untuk agen nanti beda dengan customer kan gitu. Iya betul. Pokoknya ini khusus buat agen aja gitu. Harga spesial Ustadz ya? Iya, nggak masalah. Ayo kita sambil ngopi di Pekah gitu. Masya Allah. Ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ana izin bacakan ada salah satu testimoni Ustadz. Masya Allah, ini ada testimoni yang masuk dari salah satu jamaah Safar Ilmi yang tahun lalu. Bismillah, testimoni sedikit tahun lalu bersama Safar Ilmi. Masya Allah, pelayanan tim yang luar biasa, amanah dengan mutawif yang ramah, berilmu, tanggap dan berpengalaman. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Masya Allah, ternyata ini jamaah tahun lalu ya Ustadz ya. Masya Allah. Iya. Dan sebagai info, jadi beberapa jamaah tuh nempel tuh Ustadz ya. Iya. Jadi repeat dari awal keberangkatan, kemudian tapi temanya Ramadan terus. Akhir ini Ustadz ya. Nempel sampai hajinya Ustadz ya. Masya Allah, ini Masya ya Alhamdulillah, Allah mudahkan semua ya. Kita maksudnya apa yang kita usahakan ya Alhamdulillah sesuai gitu Ustadz ya. Ya. Mutawif kita di Mekah itu ada murid saya dulu di pondok ya. Murid saya ketika maksudnya di salah satu pondok lah gitu ya. Ternyata dia murid saya gitu. Nah, dan dia itu dulu mantan pegawai di perusahaan Bin Laden. Jadi kalau di Mekah itu istilah kita sampai ke lubang tikus dia tahu. Sampai ada jamaah dulu, jamaah haji diajak kemana gitu, sampai makan di apa gitu ya. Nah, itu ada Akhi Ahmad namanya. Iya, Salman. Sebagai informasi kita ada perwakilan di Madinah, begitu juga di Mekah. Iya. Ya, di Madinahnya Ustadz Abdul Rahman, begitu juga kita punya murid-murid Ustadz ya Ustadz ya. Jadi kalau libur mereka narik tuh jadi mutawif. Jadi kita alhamdulillah bis belajar Islam, kita nyewa apartemen di Kuba. Nah itu alhamdulillah kita berikan fasilitas tersebut untuk para santri yang memang sekolah di Madinah. Mereka mendapatkan fasilitas itu free ya, free. Alhamdulillah mereka sekolah. Nah mutawif kita yaitu mahasiswa yang ada di Ma'had Haram Al-Manadi. Jadi mereka alhamdulillah ya orang yang tahu Madinah, juga mereka memang pelajar di Haram, dan itu kita syaratkan tidak mengganggu belajar mereka. Seperti itu Kang Hafiz ya. Ya, baik Pak. Syukran, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Maharnani. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apabila calon jamaah dari luar provinsi, untuk manasiknya apakah melalui online? Dan jika seperti ini, apakah bisa efektif? Mohon jawabannya Ustaz. Jadi untuk jamaah dari luar kota, kalau jumlahnya sedikit gitu ya, mungkin kita minta mereka datang ke Bandung gitu. Atau memang secara online ya, secara online pun nanti terus akan kita edukasi ya. Kita juga punya video dan terus akan kita edukasi. Nah adapun kalau jumlahnya misalnya banyak gitu ya, kita pertimbangkan justru kita yang ke sana insyaallah ya. Kita ke sana, kita datangi mereka, kita lakukan manasik di sana. Demikian Kang Hafiz. Ya, izin tambahin. Jadi ya, untuk manasik Kang Hafiz. Jadi sekarang ada tambahan menu. Jadi sebelum keberangkatan, sebelum latihan manasik, itu nanti para jamaah di grup itu dikasih soal. Ya, dikasih soal sebagai sejauh mana pemahaman jamaah terhadap materi latihan manasik. Gitu juga kita kasih rujukannya secara digital. Nanti diisi, setelah diisi nanti keluar nilai. Nah setelah keluar nilai itu nanti jadi bahan bagi Ustadz untuk ketika latihan manasik. Ya, ketika latihan manasik. Latihan manasik ini yang pernah kita alami, ada yang offline, juga ada yang ikut secara online. Online-nya melalui Zoom biasanya, seperti itu. Dan bisa bertanya langsung juga.
Ya, terakhir kemarin di Januari kita di Tangerang Ustaz ya. Ya. Itu dilakukan secara ada yang offline-nya jamaah, kemudiannya ada yang online. Nah, setelah selesai latihan manasik, materi dan praktek, ya, begitu juga ada video sehingga mudah untuk memahami. Nanti mengerjakan soal kembali. Ya, mengerjakan soal kembali, soal yang sama ketika dikasihkan. Nah, sejauh mana jamaah ini memahami. Nah, seperti itu. Itu tahapan awal. Kemudian tahapan kedua ketika bertemu di bandara sebagai pemantapan. Jadi idealnya check-in bandara itu 4 jam sebelum take off untuk penerbangan internasional. Nah, di 4 jam ini selain makan, kemudian setelahnya kita pemantapan. Ya. Jadi materi pertama, materi soal pertama, latihan, kemudian praktek, setelah itu materi soal lagi, setelah itu pemantapan di bandara. Nah, insya Allah ini mencukupi. Yang sudah-sudah jamaah juga nggak kesusahan. Kemudian yang kedua, nanti kalau misalkan mikot di pesawat, insya Allah kita nggak lepas. Selalu ada pendamping. Jadi nggak kecuali yang sudah pernah ya. Jadi ada beberapa yang privat, memang benar-benar kita lepas. Jadi di pesawatnya pun ketika misalkan landing Jeddah, mereka mikot itu karena mereka udah terbiasa, udah kita kasih udah dibekali, dibimbing oleh ustadz, kita lepas. Tapi secara umum asalnya tidak kita lepas. Semua jamaah dibimbing. Ketika di pesawat, ketika yang pakai kain ihramnya, ketika ucapan awal, ketika mihram kita bimbing terus gitu ustadz ya. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah yang luar kota nggak usah khawatir gitu. Ya. Terlebih lagi bisa nanya di grup. Gitu, bisa nanya langsung dijawab oleh Ustadz. Jadi insya Allah terpahami karena ada video. Insya Allah videonya kalau mau juga kita kirim seperti itu. Ini mudah untuk tutorial dipahami. singkat, Pak ya. Iya, mudah untuk dipahami insya Allah. Baik, syukron Pak atas jawabannya. Begitu juga Ustadz, semoga dipahami oleh yang bertanya. Masih bisa lanjut Ustadz? Oh, siap. Masya Allah, masih semangat Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Taufik. Afwan izin bertanya terkait dengan fee. Itu kalau misalkan jamaahnya di awal daftar ke agen A misalnya Ustaz. Kemudian si jamaah ini umroh lagi, tapi daftarnya langsung nih ke pusat. Nah, gimana nih si agen masih dapat fee atau enggak? Fadhal Ustaz atau Pak Faris? Jadi Ya, itu. Jadi pada prinsipnya ketika ini daftar, maka yang menjadi yang menjadi admin sales ini akan mengarahkan kepada siapa sebelumnya dia daftar. Ya. Nah, jadi nanti ketika mau daftar lagi, kita follow up nih ke agen. Misalkan ini jamaahnya siapa gitu? Iya, Pak Azhar nih, jamaahnya Pak Azhar. Pak Azhar, itu mau umroh lagi, follow up ya, gitu. Nah, kalau misalkan sudah kita kasih tahu beberapa kali tapi nggak di follow up, baru kita handling seperti itu. Jadi mungkin 3 kali kita ingatin, Pak ini di follow up nih, si Bapak Abdullah misalkan mau umroh, gitu. Terus dia tidak follow up, ya berarti nanti oleh tim dilepas berarti dia gitu, Ustaz. Nah, makanya agen juga harus sigap gitu seperti itu. Kita kasih tahu, insya Allah ya. Jadi nggak udah lepas udah aja gitu, nggak kita maksudnya membangun ini panjang, bukan sebentar udah gitu, enggak, kita bangunnya panjang. Begitupun kita ke relasi kita bangunnya panjang, bukan berpikir hanya ngambil yang sebentar udah gitu, enggak. Kita ke tiket, ke hotel, kadang-kadang mahal, tahu kita hotel di sini mahal, tapi kita butuh hubungan yang panjang biar dia prioritas ke kita. Kita pun sama kepada para agen seperti itu. Silakan nanti kita infokan, Pak ini mau daftar nih Pak, Bapak follow up lagi seperti itu. Nah nanti kalau misalkan silakan. Jadi ketika agen dia mendapatkan jamaah nih. Nah setelah selesai umroh harusnya agen ini juga melayani melayani si jamaah tadi, agar mudah-mudahan dengan pelayanannya itu dia tertarik kembali untuk umroh. Jadi secara prinsipnya tadi, ketika jamaah itu berangkat kembali, maka si agen ini punya hak gitu. Nah, makanya tadi kita motivasi agar kalau sudah punya jamaah jangan dibiarkan.
Iya. dirawat lah gitu supaya nanti dia bisa kembali berangkat. Betul. Dan alhamdulillah kita sudah punya jamaah langganan gitu. Bahkan ada yang mengatakan saya sudah ke berapa travel gitu. Baru travel ini saja yang saya setiap tahun berangkat gitu. Yes, Ya, alhamdulillah udah ada ya Yes. yang seperti itu. Nah, kalau agen sekarang misalnya punya 10 aja ya, 10 terus berangkat kan lumayan gitu kan. Alhamdulillah. Jadi jawabannya gitu ya, intinya adalah kalau jamaah itu berangkat lagi tentunya dia dapat. Yes. Nah, makanya dimotivasi agen agar jamaahnya dirawat. Iya. Seperti dan di sistem kita juga kalau misalkan input data nanti insya Allah ketahuan agennya gitu kan Kang Hafiz ya? Iya, insya Allah. Nah, jadi gitu, jadi nggak mungkin Jadi ada strukturalnya. nggak lepas gitu kan ya? Misalkan Insya Allah nggak lepas. A masuk ke sistem kita, input data, ketika tahun depan umroh lagi nanti akan muncul agennya siapa. Iya, Nah, betul, seperti itu. betul. Jadi secara data pun insya Allah terhandle, insya Allah terhandle. Jadi nggak maksudnya kemungkinan lupanya besar misalkan enggak, karena ada data gitu ya. Ada data. Ada Di data dia sistem input sudah. gitu ya, sistem input sehingga karena kita pakai sistem ini supaya mudah dalam datanya setiap pendataan, kemudian dari profitnya terukur gitu. Jadi kita butuh sistem yang masya Allah ya, sekarang Safar ini punya web, begitu juga punya aplikasi di Handphone. di Android. Di Android. Jadi udah ada aplikasinya. Bapak Ibu bisa tinggal Betul, di ketik Play Store. Safar Ilmi, udah ada, tinggal install aja nanti. Kalau udah punya akun agen bisa masuk ke agen. Nah, di situ ada tentang riwayat transaksi, kemudian Ya. ada Paket-paket yang kita sediakan. yang tersedia. Betul. Kemudian ada waktu sholat, ada Al-Qur'annya Ya, juga. ya. Gitu. Betul. Nah, untuk yang Al-Qur'an memang belum standar Mushaf Madinah. Kita lagi usulkan tuh ke pengembang. Mudah-mudahan bisa berubah Qur'annya Mushaf Madinah seperti itu. Amin, insyaallah, amin. Baik, Pak Faris, Ustadz, atas jawabannya, jazakumullah khairan. Masih ada pertanyaan, Ustadz? Apakah mau dilanjutkan, Ustadz? Lanjut aja nggak apa-apa. Berarti Masya masih Allah. semangat agen. Ini mau sampai jam berapa, Ustadz? Masya Allah. Iya. Ini dari Pak Eki, selanjutnya, Ustadz. Alhamdulillah, berarti ini bisa paket berarti ini bisa paket produk eksklusif ya, Ustadz, untuk agen. Apakah ada minimal packs-nya, Ustadz? Syukran. Jazakallah khair. Jadi sebenarnya minimal packs untuk grup itu 10 orang. 10 orang itu tidak terhitung dengan child atau infant. Bener murni dewasa gitu ya, 10. Ini kalau mau dapat harga kompetitif, dapat harga grup, karena perbedaan cukup signifikan antara harga grup sama di bawah grup FIT ya, FIT yang yang di bawah 10 orang. Tentu kami tetap layani. Nah, nanti ada konsekuensi. Kalau misalkan di bawah 10, tentu harga pun akan menyesuaikan gitu. Nah, nanti tinggal kita cari opsi-opsi yang sesuai budget seperti itu, ya. Ya. Baik, syukran Pak atas jawabannya. Semoga bisa dipahami ya Pak Eki ya. Nambahin Kang Hafiz. Ya. Betul. Karena Ustadz Beni sering bimbing, kemudian sering memotivasi jamaah untuk sendiri umrohnya Ustadz ya, mandiri. Akhirnya banyak jamaah yang umroh itu udah nggak dibimbing lagi. Jadi masail-masail yang bertanyaan pun umroh mah nggak begitu banyak gitu Ustadz ya. Karena udah bisa, udah mandiri gitu ya. Jadi mereka lebih nyaman sendiri umroh, walaupun bareng grup ya, karena nyari harga murahnya grup, terjangkaunya grup. Tapi ada beberapa jamaah yang memang Ana sekarang pengen sendiri aja lah, lebih nyaman katanya gitu. Nggak ikut ini karena udah sering misalkan City Tour Mekah, City Tour Madinah, karena udah sering gitu. Mereka butuh perjalanan yang lain misalkan seperti itu. Bahkan kita motivasi untuk jamaah yang sering dia membawa keluarga agar dia mendapatkan harga lebih ekonomis, sudah aja tanpa pembimbing. Paling pun kalau dibutuhkan hanya sebatas mutawif agar dia tidak terlalu capek, dia punya kebutuhan apa gitu ya, mutawif aja gitu. Kalau dia emang sudah sering ya, untuk keluarga misalnya bawa 10 orang, udah mending tanpa pembimbing udah. Kalaupun nanti ada hal-hal bisa konsultasikan, bisa lewat WA nanya ke Ustadz ini karena saat ini gitu. Di grup ya Ustadz ya. Bisa di grup tanyakan langsung. Itu akan menghemat biaya. Kenapa? Karena dia tidak membiayai pembimbing. Iya betul. Kan lumayan pembimbing juga sekarang kalau dia misalnya biayanya 30 juta, pembimbing berarti kan 30 juta plus fee-nya kan? Iya. Nah, ini sudah banyak menghematnya gitu.
Bahkan ada Ya. jamaah yang mau ikhlas sekarang pada hajian ya. Pada hajian udah Pada ada yang- hajian. Kebetulan jamaah kita ini mau ikut hajian nih tahun ini, dan dia bilang setelah hajian saya mau bawa keluarga, Iya. termasuk bawa orang tua. Dia udah bilang saya nggak mau pakai pembimbing, saya mau privat aja, nggak mau sama Masya grup Allah. supaya bebas gitu, mau ini Masya mau Allah. itu gitu kan. Oh boleh, dia tanpa pembimbing, saya butuh mutoib aja lah, katanya Masya Ustaz Allah. Rahman katanya. Oh boleh nanti, karena dia udah tahu gitu kan ya. Ya, ya. Ya, Pak Ustadz, atas jawabannya jazakumullah khairan. Sepertinya bahkan ada juga kalau cerita Ustaz Abdul Hakim. Udah nanti travel umroh sendiri aja, gak usah pakai travel. Walaupun pengalaman ada yang jamaah itu umroh tanpa travel, tapi akhirnya Ya, ya. biayanya lebih besar. Saya berikan contoh saja. Ya, betul. Ketika Ramadan tahun yang lalu, itu ada jamaah dia tanpa pembimbing, dia mandiri lah, umroh mandiri. Kemudian dia sewa hotel di Movenpick ya. Marwah Rotana. Marwah Rotana, di Marwah Rotana. Dia sewa di Marwah Rotana 2 kamar itu di Ramadan. 600 juta. 600 juta 10 malam. Dia konsultasi sama kita, kita tawari gitu, sama kita cukup 500 juta. Artinya dia mandiri nyewa hotelnya 2 kamar 10 malam 600 juta. Sama kita 500 juta dia. Ya, artinya memang travel punya pos-pos khusus gitu, sehingga memang harganya lebih ekonomis gitu. Ya, intinya tadi kalau memang dia bisa, justru dia bisa umrah mandiri gitu. Ya, baik Ustadz. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz, Ya, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya, bagi yang belum bergabung bagi yang ingin bergabung ke grup WhatsApp kami itu, oleh admin sudah dikirim link di kolom chatnya ya Bapak Ibu, dan itu tinggal diklik saja. Insya Allah nanti akan diarahkan ke grup WhatsApp calon agen. Nanti akan dijelaskan bagaimana tahapan-tahapannya, mulai dari pendaftarannya dan apa saja persyaratan-persyaratannya. Dan untuk Zoom ini insya Allah akan ada rekamannya juga ya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang qadarullah mungkin ada udzur, belum bisa mengikuti ini secara maksimal, insya Allah Zoom kita ini akan ada rekamannya, dan nanti insya Allah linknya akan dibagikan di grup agen, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Ini ada pertanyaan Ustadz, atau Pak Faris barangkali bisa menjawab. Ini kira-kira dari beberapa kali kita perjalanan itu biasanya durasi perjalanan yang biasa kita lakukan tuh biasanya berapa tuh? Dan rata-rata untuk tanggal keberangkatan tuh dari Safar ini biasanya di tanggal-tanggal berapa tuh, Ustaz? Silakan Ustaz. Atau Pak Faris barangkali. Iya, jadi untuk paket umroh itu kan ada yang 9 hari, ada yang 10, ada yang 11, ada yang 12, ada yang 16, itu nanti relatif ya. Tapi kebanyakannya kita di paket 9 hari. Ya, paket 9 hari kebanyakannya. Kecuali Ramadan dan Haji. Kalau Ramadan kita biasanya 16 hari. Nah, mungkin tahun depan mungkin bisa jadi nggak 16 hari, mungkin 12 atau 13 hari. Gitu ya. Karena memang permintaan jamaah juga supaya nggak terlalu lama, kemudian dari sisi harga juga bisa terjangkau seperti itu. Dan yang 9 hari itu, jadi ada 2 pasar segmentasi sebenarnya. Kalau 9 hari itu kebanyakan orang-orang kota, ya. Nah, kalau yang lama-lama 12 hari itu permintaan biasa dari dari jamaah-jamaah yang misalkan umrohnya jarang. Itu kita dapati di beberapa travel gitu ya. Jadi kebanyakan orang kampung gitu, walaupun kita orang kampung, itu 12 hari, mintanya 12 hari, jadi lama gitu ya. Tetapi kita kebanyakannya 9 hari, itu seperti itu. Untuk paket-paketnya, 9 hari sama mungkin 12 hari atau 13 hari saja untuk Ramadan, seperti itu. Adapun untuk haji, biasanya 23 hari, ya, seperti itu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, apakah bisa lebih cepat dari itu? Bisa sebenarnya. Jadi, tiket itu gimana nanti kita request kepada kepada SW atau Garuda, seperti itu. Nggak mesti gitu ya. 9 hari, kadang kita juga pernah 8 hari pernah. Seperti itu. Beberapa November, Desember 7 hari karena permintaan dari jamaah
yang privat gitu ya. Itu karena waktunya terbatas 7 hari. Yang sebelumnya juga November 8 hari. Jadi tapi yang umumnya aslinya 9 hari atau 12-13 hari. Seperti itu. Kalau Ramadan yang Maret ini 16 hari insyaallah taala. Seperti itu. Jadi untuk paket itu dihitung dari hari keberangkatan. Misalkan berangkat tanggal 16, maka tanggal 16 itu hari pertama. Ya, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi biasanya hitungannya gini aja, 4 malam di Mekah, 3 malam di Madinah. Nah itu udah jadi 9 hari. Seperti itu kurang lebih. Baik, syukuran Pak atas jawabannya. Selanjutnya ini tentang fasilitas Pak. Fasilitas yang disediakan seperti akomodasi, transportasi, bahkan konsumsi jamaah di sana tuh barangkali bisa dibagikan informasinya Pak. Jadi untuk transportasi kita kalau dari Bandung, berangkat dari Bandung ada 2 yang sering kita pakai. Yang pertama naik bis, yang kedua naik kereta cepat. Tergantung nanti kepada kemudahan jamaah gitu ya. Kalau yang kereta cepat kebanyakannya privat. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua untuk transportasi dari Cengkareng ke Jeddah atau Madinah menggunakan SP atau Garuda. Selama ini sekarang ini kebanyakannya SP. Karena yang Garuda materialisnya, jadi ketika sudah booking seat itu harus 100% kita beli. Nah itu yang kita berat gitu ya. Jadi kalau SP kalau nggak terisi masih ada 10% yang nggak kita beli gitu ya. Jadi misalkan kita pesan 35, 3 pack itu boleh nggak kita isut gitu. Kemudian dendanya pun hanya sebatas di DP saja. Nah itu transportasi yang dari Jakarta ke Jeddah atau Madinah. Adapun di transportasi yang kita gunakan di Mekah dan Madinah itu variatif. Dari mulai GMC, kemudian GMC itu sejenis kendaraan SUV, itu 7 seat ya, plus bagasi. Nah ini pernah kita pakai di jamaah haji, itu seperti rombongan pejabat gitu ya. Nah, ini biasanya yang privat. Kemudian ada setelah itu kita pernah pakai apa itu set? HS. Nah HS kalau 10 orang, nah itu pakai HS tuh. Nah tapi kalau grup besar kita pakai bis. Bisnya variatif juga. Kadang-kadang kita pakai Abu Maher, kemudian ke depan Mazaya atau Abu Syarhad perusahaannya. Bisnya AC, kemudian seatnya variatif tergantung nanti jumlah jamaah ada dari 47, dari 50, 53. Nah itu tergantung jumlah jamaah. Kemudian dari bis ini terbagi lagi menjadi 3 yang pernah kita pakai. Ada bis yang reguler, ada bis yang VIP. VIP itu isinya 30 seat. Jadi 21 gitu ya. VIP-nya 21 bisnya. Dan bis-bis di Saudi rata-rata semuanya ada toilet. Kemudian yang paling VVIP kita pernah pakai itu 9 seat satu bis. Jadi benar-benar VVIP, jadi joknya itu seperti jok kursi pijat gitu ya, dan bisa mijat seperti itu. Kemudian di bagian belakang bisnya itu bisa untuk meeting, ruang rapat gitu ya. Jadi sofa muter gitu ya, bisa untuk meeting, dan itu hanya 9 VVIP. Nah itu yang pernah kita pakai ya, bis-bisnya seperti itu. Tapi kebanyakan bis reguler kita pakainya, bisnya AC tahunnya 2022 sampai 2025 seperti itu. Adapun supirnya variatif ya. Ada yang terakhir kita pakai yang Indonesia kebanyakan. Dari Abu Maher ini supir-supirnya banyak dari Indonesia, jadi sama jamaah juga nyambung gitu, dan kebanyakan bisa bahasa Sunda gitu, orang Banten gitu, orang Kuningan seperti itu. Itu dari bis. Kemudian untuk kereta cepat kita biasa pakai untuk sekarang mungkin karena paketnya paket basic ya, jadi tanpa kereta cepat dulu. Adapun kalau misalkan request kereta cepat itu bisa. Misalkan mau dari Madinah ke Mekahnya, dari Mekah ke Madinahnya pengen pakai kereta, bisa kita fasilitasi seperti itu. Kemudian untuk kepulangannya city tour masih tetap pakai bis. Kemudian apalagi? Ya udah seperti itu. Adapun untuk kepulangan dari bandara ke Bandung lagi itu menggunakan bis atau kereta cepat. Seperti itu kita fasilitasi. Jadi semangatnya semangat melayani. Artinya jamaah duduk manis. Nah, semuanya kita
handling. Di banyak kesempatan itu jamaah tidak nyeret-nyeret koper sama sekali. Jadi dari mana? Dari bandara Cengkareng itu kita handling koper. Kemudian makan pun kita sediakan. Makannya di lounge gitu ya. Makannya di lounge. Terus kemudian untuk di sana kedatangan itu untuk makan kita jarang menggunakan nasi box. Biasanya kita pilih jadwal pesawat yang memang di jalannya dari bandara Jeddah ke Mekah itu menggunakan ini Ustaz. Apa namanya, snack aja. Snack biasanya kita kasih welcome drinknya air zam-zam. Air zam-zam. Kemudian kemarin terakhir itu ada tambahan, kita kasih kurma sukoi sama kustoh. Nah, kustoh ini krim enak ini, light. Buat cocolan ya Pak ya? Buat cocolannya. Jadi kurma sukoi sejenis kurma sukari tapi dia lebih enak lagi Ustaz ya. Panjang gitu ya. Dicolek ke apa namanya itu? Kustoh, krim gitu ya, krim kustoh. Kemudian jamaah sampai ini enak ini, belum pernah katanya. Disangkanya seperti yang buat buka bersama Ustaz, yoghurt ya. Ternyata bukan, kustoh lebih enak gitu ya. Lebih enak, lebih lembut. Kemudian kita meniru pelayanan seperti di pesawat. Jadi Mutawif itu nanti memberikan minuman tambahan. Layaknya pramugara Pak ya. Ada teh karak, ada kopi Arab sama teh karak. Jadi sepanjang perjalanan kalau ada yang mau kita sodorin terus tuh, ngeliling Mutawif tuh. Jadi minta lagi sampai jamaah tuh ada yang ketagihan, itu apa ya? Ini kopi apa gitu. Nah, kita pengen ada pelayanan itu intim gitu ya sama jamaah. Nah, sampai di situ nanti makan tiba di hotel, jamaah bisa makan dulu kemudian baru umroh, atau kalau jamaah pada capek mungkin besok paginya, seperti itu. Untuk makanan semua di hotel, FB full board ya. Jadi kita nggak ada yang nasi box. Kecuali kepulangan. Nah, kepulangan nanti lihat kondisi. Misalkan memungkinkan makan di hotel dulu. Misalkan memungkinkan makan, biasanya nggak memungkinkan biasanya saja. Kita kasih nasi box atau al-bake gitu biasanya gitu. Nanti sesuai request. Kadang-kadang ada jamaah juga, what is al-bake gitu. Ada yang jamaah yang saking sukanya terhadap al-bake gitu ya saja. Mintanya al-bake gitu. Nah, kita kasih al-bake. Kalau memungkinkan beberapa kali kita ke restoran juga. Iya Ustaz. Kayak misalnya di Jeddah kita ke restoran Unta gitu ya. Kalau pulang dari Jeddah kita ke restoran Unta. Iya. Wong Solo atau Baso Mang Udin. Nah, itu jadi kalau Jeddah ya. Tapi kalau dari Madinah biasanya nasi box. Iya, karena keterbatasan tempat tujuan. Iya gitu Ustaz. Seperti itu. Jadi insya Allah terlayani. Kepulangan pun misalkan turun di Cengkareng, misalkan jamaahnya banyak yang dari mana Ustaz? Nggak dari Bandung misalkan. Nah, kita sarapan dulu kadang Ustaz kalau pagi. Sarapan dulu di Sate Senayan atau ngopi di tempat ada apa itu? Holton. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan kebanyakan Bandung, kita berhenti di kilometer 72, kita makan dulu, dan itu jamaah nggak diambil biaya lagi, nggak ada tambahan lagi. Sampai ke sini. Keberangkatan pun sama, dikasih snack, kemudian makan di bandara. Jadi insya Allah kita memikirkan bagaimana jamaah mudah gitu ya. Nggak hanya nyaman tapi mudah. Tapi tentunya harus dipahami oleh para jamaah bahwasanya ini perjalanan grup, bukan perjalanan privat ya. Jadi harus ada nunggunya gitu ya. Terus pengkondisian secara grup gitu. Dan seterusnya seperti itu. Baik Pak, syukran atas jawabannya. Dan ngomong-ngomong soal umroh privat, alhamdulillah kita sudah berapa kali Pak baru-baru ini melaksanakan umroh privat ini Pak ya? Dari Januari ada 2. Januari ada 2, Masya Allah. Januari ada 2 keberangkatan yang itu privat. Tanggal 4 Februari sampai 17, kemudian 17 sampai dengan tanggal 21. Itu dua-duanya privat. Layanannya privat. Yang satu 23 pax yang pernah saya sampaikan, yang terakhir hanya 3 pax. Masya Allah. Gitu, benar-benar privat gitu, yang intimate gitu Pak. Iya, jadi bebas gitu ya. Kalau privat, bebas nge-arrange. Walaupun minta ke kita, coba bikinin itinerary, saya bikinin. Kemudian nanti ininya seperti ini, oke kita ngikut gitu ya, seperti itu. Kemudian kadang-kadang kalau yang privat itu biasanya udah pernah umroh biasanya ya. Jadi mereka bisa membayangkan di sana.
gitu. Kemudian pun penggunaan mutawif, misalkan hanya umrohnya aja mutawif, nah itu bisa gitu. Dan ini tahun 2023 pun kita pernah privat, dan ini privatnya ini hebat. Jadi pernah ada sistem error di SV Ustaz. Nah mereka sekeluarga ini beli tiket SV murah. Ternyata ini kesalahan dari SV-nya. Jadi total mereka berangkat tuh kurang lebih 15 jutaan. PP dan itu hampir 12 hari. Nah, karena tiketnya dapat murah. Ada yang dapat 5 juta, ada yang dapat 6 juta murah gitu. Ini Masya Allah. Jadi kalau yang privat pengen rame-rame, ini banyak tipsnya, ini banyak ngintip-ngintip di aplikasi kapan promonya gitu. Seperti itu, kapan errornya. Betul. Seperti itu. Tapi insya Allah kita bantu gitu ya. Gitu, semangatnya kita mempermudah jamaah seperti itu. Ya dalam melaksanakan ibadah umroh, tentunya dengan bimbingan yang yang sesuai sunnah. Nah ini yang terpenting, karena banyak kita dapati perjalanan itu teringat sama nasihat DKM Masjidil Haram, itu ada videonya. Wahai para muktamir, Anda datang dari negeri yang sangat jauh dan tentunya lelah, maka ikutilah sunnah Nabi SAW. Nah ini Masya Allah mengena banget, karena banyak kejadian prakteknya di lapangan itu banyak yang ikut-ikutan aja ibadahnya. Ini yang kadang-kadang ya Allah gitu ya, udah jauh, kemudian dia tidak memahami, kemudian mengganggu gitu ya, sebagiannya mengganggu gitu ya. Nah ini yang kita butuh edukasi ya kepada kaum muslimin, supaya bagaimana dapat mengamalkan sunnah seperti itu, ajaran Nabi SAW. Seperti itu Kang Hafiz. Ya, syukran Pak atas jawabannya, Masya Allah. Sangat memotivasi sekali. Masya Allah. Sudah hampir 10:30, Dad. Gimana? Masya Allah. Cukup dulu. Cukup. Insya Allah nanti kita lanjut lah. Masya Allah. Jadi lanjutnya offline aja. Offline aja Insya Allah. Amin, Insya Allah. Nanti mungkin kita bisa jadwalkan dengan para Bapak Ibu sekalian ya Ustaz ya. Melalui teman-teman admin nanti Insya Allah. Sebelum penutup Ustaz, barangkali ada sedikit berbagi dari entah itu dari Ustadz mungkin atau ke Pak Faris tentang keunggulan dan nilai tambah ini tentang paket-paket yang kita sediakan itu kalau dibandingkan dengan paket umroh dari penyedia yang lain. Nah itu barangkali ada sedikit semacam ini Safar ini itu seperti apa tuh, ada keunggulan apa nih, barangkali ada bisa dibagikan sedikit Pak. Fadhal. Ya jadi boleh silakan. Keunggulannya itu kita banyak kelemahan, tapi dari kelemahan itu kita banyak belajar. Nah Ustadz sendiri banyak terus perbaiki, karena setiap perjalanan gak ada yang sempurna. Apalagi kita mencapai kepuasan, kata Imam Syafi'i, ghayatun nas la tudrak, ya Ustadz ya. Ridwan nas la tudrak. Keriduan manusia itu sesuatu yang nggak mungkin dicapai. Tapi yang terpenting bagaimana kita bisa memenuhi hak dan memenuhi kewajiban kita dari akad ini. Nah inilah yang menjadi keberkahan buat kita. Kemudian ada kesalahan kita perbaiki, kesalahan inilah yang mudah-mudahan menjadi kelebihan kita gitu ya. Ada kelemahan kita perbaiki. Jadi dengan Ustadz ini mudah gitu ya. Ada kesalahan kita perbaiki, ada kesalahan kita perbaiki. Kita nggak bilang yang sempurna. Kita pernah ketinggalan kereta, kita pernah dimarahin jamaah, kita pernah maksudnya perjalanan pada umumnya gitu ya. Nggak ada yang sempurna. Tapi dalam memenuhi hak dan kewajiban kita benar-benar konsen. Kalau memang ada kewajiban yang belum kita penuhi, kita musyawarahkan seperti itu. Nah ini yang konsen kita. Bagaimana kita bisa memenuhi kewajiban kita sebagai penyedia layanan ini seperti itu. Adapun kekurangan banyak sekali. Tapi plusnya kita mau memperbaiki, mau belajar, mau memperbaiki. Nah terus itu. Seperti itu. Jadi karakter Safar ini senantiasa mau belajar. Gitu. Bahkan kita sama travel lain sering kita sharing dan seterusnya. Seperti itu. Dan sangat terbuka Pak ya? Oh sangat terbuka sekali. Kita masukkan sangat terbuka gitu ya. Sama jamaah, sama apa. Bahkan beberapa jamaah pulang kecewa tapi balik lagi gitu. Masya Allah. Repeat order. Bener ada gitu ya. Kita waktu di Hotel Mekah misalkan. Kita pernah pindah kamar gitu ya. Pernah pindah kamar. Pak dipindah maaf ya. Bawain koper saya sampai segitunya. Saya bawain Pak. Saya bawain gitu kan. Saya pindah jamaahnya gitu.
Tapi kemudian tahun berikutnya karena kekurangan nyaman, tapi dia ikut lagi karena kita mau memperbaiki gitu ya. Kita nggak jaiman, nggak mau kekeh gitu ya dengan layanan kita kekeluargaan lah. Segala masalah pasti ada solusinya, seperti itu, dan semangat kita seperti itu ya. Mungkin oleh Ustaz ditambahkan, silakan Ustaz. Ya, fadhal Ustaz. Baterainya habis. Oh, Masya Allah. Ya, pertama, kelebihan kita adalah kekurangan kita, yaitu moto yang sangat bagus. Maksudnya adalah kelebihan kita bahwa kita ingin selalu mencari kekurangan yang ada dalam diri kita. Kalau kelebihan dalam arti umum, biar mereka yang nilai lah gitu. Justru kelebihan kita adalah kita ingin mencari kekurangan dalam diri kita. Gak etis sepertinya kalau kita banding-banding dengan yang lain, ya gitu. Kita tidak menafikan ternyata yang lain banyak kelebihannya gitu. Tapi tadi kelebihan kita adalah kekurangan kita. Kita akan selalu mencari apa sih kekurangan kita. Dan itu yang sering kita diskusikan dengan Paris ya. Ini kenapa begini? Ini kenapa begini ya. Dan saya termasuk yang orangnya bawel gitu ya. Yang mungkin dengan Paris juga tahu. Terus saya tanya-tanya karena kelebihan kita adalah kekurangan, dan kekurangan ini harus kita dapati. Ya. Ya, misalnya lah terkait dengan kekurangan dalam hal bagaimana kita mendekati jamaah misalnya. Mengayomi mereka misalnya. Kita sempat ngobrol ya dengan Ustadz Khalid Basalamah gitu kan, memberikan masukan, oh seperti itu, ini kita cari gitu. Kita dapat faedah nih dari beliau, oh seperti ini. Misalnya bahwa kita membawa jamaah itu bukan hanya sebatas bagaimana membimbing mereka melakukan umroh sesuai dengan sunnah, tapi juga bagaimana mereka betul-betul bisa kita didik dari sisi-sisi yang lain. Artinya sepulangnya umroh bisa jadi pribadi yang lebih baik. Nah, kita nggak bisa merubah mereka, itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Tapi kita minimal menjadi sebab lah gitu. Bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi itu bagus sekali itu. Ya, saya sangat setuju dengan yang Ustaz Kang Paris sampaikan bahwa kelebihan kita adalah kekurangan, bahwa kita akan senantiasa mencari kekurangan kita. Tidak etis lah kita membanding-bandingkannya dengan travel yang lain ya. Biarkan yang lain menilai saja gitu. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz dan Pak Faris, jazakumullah khairan atas jawabannya. Alhamdulillah, Masya Allah ya Ustaz. Pak Faris, kita ini nggak kerasa banget kita udah sampai di penghujung acara, Masya Allah, udah hampir setengah 11, Masya Allah. Qadarullah tadi juga ada sedikit keterlambatan ketika memulainya, dan Alhamdulillah, Masya Allah ini peserta masih beberapa udah ada yang mundur, udah ada beberapa yang izin tadi live duluan, mungkin ada uzur, dan Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kami ucapkan ya bagi yang masih tetap bertahan menyimak kegiatan kita pada malam hari ini. Dan sebelum acara ini kita tutup, barangkali dari Ustadz Beni atau Pak Faris masih ada yang ingin disampaikan sebagai penutup. Penutupnya semangat aja lah, Bismillah, insya Allah manfaat bagi dunia dan akhirat. Itu aja lah. Amin, ya. Masya Allah. Nggak masalah, kita coba-coba gitu ya. Maksudnya agen mencoba-coba. Nanti kalau ada kekurangan segala macam, ya beri kami masukan gitu. Kita sangat optimis bahwa ini bisa memberikan manfaat bagi kita dunia dan akhirat, insya Allah. Amin, amin, insya Allah, amin. Pak Faris, barangkali masih ada Pak? Tetap semangat, dan intinya tidak ada tidak ada penjualan kecuali ada penawaran. Jadi rajin-rajin memasarkan sehingga menawarkan sehingga ada closing
penjualan. Nah, seperti Masya itu. Allah. Semoga Allah Masya Allah. mudahkan. Amin amin, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara dan barusan juga sudah kita dengarkan kata-kata kalimat-kalimat pamungkas ini yang sangat memotivasi sekali dari guru kita Ustadz Beni Sarbeni dan Bapak Faris Lesmana selaku direktur dari Safar Ilmi. Dan kembali kami ingatkan bagi Bapak Ibu sekalian yang belum yang ingin bergabung ya, yang ingin bergabung menjadi salah satu menjadi bagian dari Safar Ilmi khususnya di posisi agen. Nah, itu Bapak Ibu bisa mengklik link yang sudah kami bagikan di kolom chat Zoom ini. Sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berminat untuk bergabung bersama kami menjadi agen Safar Ilmi, silakan dapat klik link yang telah kami bagikan di kolom chat ini. Baik, itu saja saya sebagai moderator mewakili rekan-rekan Safar Ilmi kembali mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan semangat Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini yang Masya Allah ini sudah hampir larut sekali ya. Masya Allah. Semoga selamat beristirahat, selamat menikmati malam-malamnya. Semoga apa-apa yang kita lakukan, apa yang Ustadz sampaikan dan Pak Faris sampaikan pada malam hari ini, semoga bisa bermanfaat dan itu sangat berbekas sekali kepada kita semua dan bisa menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan itu saja Ustadz dan Pak Faris, saya mewakili rekan-rekan semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.